Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad yang sama-sama kita hormati. Ibu Bupati Kabupaten Bima, Bapak Wakil Bupati, Ketua beserta anggota DPRD Kabupaten Bima, hadir pula bersama kita Bapak Sekda, Bapak Kepala Pengadilan Negeri, alim ulama Allah tabarakallah. Saya selama ini melihatnya hanya di YouTube saja. Malam ini Ustadz Samsuri Firdaus, betul? Yang baru saja melangsungkan pernikahan. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Sahabat saya yang membawa saya berkeliling di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ustadz Zaki Abdillah. Tak dapat saya sebutkan satu persatu semuanya. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Semua yang hadir malam ini pulang mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Saya paham, saya mengerti. Bapak Ibu semua sudah sering mendengar tausiah saya, betul? Mereka selama ini yang HP-nya sampai hang, sampai paket 2 giganya habis. Malam ini mereka ingin melihat bagaimana bentuk Ustaz Abdul Somad. Ternyata setelah dia lihat-lihat, lebih bagus di layar monitor daripada langsung. Malam ini kita sedang menambah umur. Man ahabba ibsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau melimpah ruah rezekinya, wa yunsa'alahu fi azrihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Malam ini kita sedang menyambung tali silaturahim insyaallah. Amin ya rabbal. Saya berangkat dari Pekanbaru jam 8 pagi sampai ke Yogyakarta, transit tidak turun, lanjut lagi sampai ke Bali, transit 2 jam. Dari Bali delay lagi nambah 1 jam. Akhirnya terbang sampailah ke Bima. Di luar jendela alamnya indah, cantik, luar biasa. Ada gunung, ada laut, pemandangan sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Begitu turun ke bawah, saya membayangkan kalau alamnya indah, ini orangnya pasti lembut, baik sekali. Begitu sampai ke bawah, tangan saya ditarik-tarik. Begitulah rupanya orang Bima mencintai Ustadz Abdul Somad. Kawan saya berbisik, ini efek dari susu kuda liar. Ini tandanya orang Bima sehat walafiat, fisiknya kuat. Dan ternyata kori-kori kita, orang-orang yang suaranya merdu itu kebanyakan berasal dari Bima. Allahu Akbar. Dari mana Ustaz tahu? Contoh kori kita asli, orang Bima asli kan? Iya. Bukan pemain naturalisasi. Asli. Kira-kira apa rahasianya ini? Saya mau mencari-cari rahasia, tapi untuk bertanya saya segan. Tapi begitu tadi makan di rumah kediaman Bapak, di rumah kediaman Ibu Bupati Bima, baru saya menduga-duga. Saya belum bertanya langsung, tapi agak-agaknya mungkin suara merdu ini berasal dari Srikaya. Allahu Akbar. Kalau suaranya tidak bagus, mungkin otak kuat menghafal. Pembagian Allah ini macam-macam. Ada orang diberikan suaranya bagus, ada mungkin suaranya kurang bagus, otaknya bagus menghafal. Ada mungkin otaknya kurang bagus menghafal, suaranya juga kurang bagus, tapi tulisannya cantik. Betul. Ada mungkin orang tulisannya kurang bagus, hafalannya juga kurang kuat, suaranya juga kurang enak, tapi mungkin orangnya disiplin, tepat waktu, baik, soleh, banyak ibadah. Kita pilih salah satu dari kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Otak kurang kuat menghafal, tulisan kurang bagus, suara macam kambing ditarik, orangnya selalu terlambat datang. Maka jangan khawatir, kita dekat dari laut, tinggal terjun aja ke laut. Tidak boleh begitu Pak Ustaz, karena semua manusia ini pasti ada kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala.
Yang hadir malam ini dilebihkan Allah iman, Islam, dan istiqomahnya. Kita kalau mati menghadap Allah, apakah yang akan kita bawa itu hak? Tidak. Yang kita bawa adalah iman. Maka malam ini kita bertemu dalam bingkai hari jadi ulang tahun Kabupaten Bima, sekaligus menyambut 1 Muharram yang malam ini sudah masuk di penghujung. Besok hari Jumat, hari Sabtu hari terakhir, dan hari Ahad kita sudah masuk 1 Muharram. Umat Islam sebelumnya tidak punya kalender. Makanya Nabi Muhammad SAW itu diajarkan di sekolah. Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Ustadz Abdul Somad lahir tahun apa? Pertanyaannya salah. Ustadz Somad lahir tahun berapa? Abdul Somad lahir 1977. Sekarang 2022, ya sekitar 25-20 berapa. Beda sama Nabi Muhammad SAW. Zaman itu tidak ada tahunnya. Jadi seringkali dikaitkan dengan zaman, dengan masa. Orang yang belum punya kalender biasanya dikaitkan dengan musim. Kalau kebetulan musim banjir bandang, berarti lahirnya pada tahun banjir. Orang yang lahir tahun lalu itu kalau susah ngingatnya pasti nanti setelah 20 tahun. Kau lahir kapan? Itu tahun Covid. Kau tahun kapan? Tahun masker. Kau tahun kapan? Tahun online. Setiap orang yang belum punya kalender, setahunnya diikatkan, dilekatkan supaya punya pengetahuan dengan apa yang terjadi pada zaman itu. Betul? Dan di zaman Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab primitif, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, dan belum punya kalender. Hari berganti, musim berubah. Nabi meninggal dunia, digantikan oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun, tidak ada kalender. Meninggal Abu Bakar Siddiq, digantikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab ada seorang gubernur bernama Abu Musa al-Ash'ari. Siapa namanya? Abu Musa al-Ash'ari. Enaknya kalau kita dengar ceramah rame-rame, nggak bisa jawab, tinggal gerakkan aja mulut. Namanya Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari menjadi gubernur. Setiap kali tetangga kirim surat, ada tanggalnya, ada bulannya. Ustadz Somad itu megang surat apa? Ini bukan surat. Ada 2 kalimat yang tertulis di sini. Yang pertama, Bonehaba. Yang kedua, Lembo Ade. Mana tahu nanti jamaah ini ribut, sudah ada mantranya. Tapi ternyata jamaah mendengarkan tausiah tenang, luar biasa. Ini nampaknya pawang-pawang sedang bekerja. Pada saat dikirimkan surat, tolonglah wahai Umar bin Khattab, buatkan kami kalender. Maka bingung mau membuat kalender ini tahun apa. Akhirnya berkumpullah senior-senior. Senior itu artinya orang yang dituakan, itu senior. Ada juga kawan saya senior, senang istri orang. Lalu jangan ya, nanti pengajian jangan yang diingat, yang itu jangan diingat. Lalu kemudian berkumpullah sahabat, ditanya, kita ini umat Islam mau buat kalender, kira-kira tanggal 1-nya dimulai kapan? Akhirnya pertama memberikan pendapat. Saya berpendapat, oke, pendapat kamu apa? Bagaimana kalau kalender Islam itu dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad SAW? Tahun 1-nya adalah tahun lahir Nabi. Seandainya kalender kita dimulai dari lahirnya Nabi, maka kalender kita namanya bukan hijrah, tapi namanya miladiyah. Karena lahir artinya bahasa Arabnya milad. Selamat hari milad Kabupaten Bima. Milad itu artinya lahir. Jangan nanti anak kita pulang ke rumah nanya, tadi siapa yang ceramah? Ustadz Somad. Dalam rangka apa? Dalam rangka milad. Milad itu artinya apa? Jangan banyak-banyak tanya masuk neraka. Milad artinya lahir. Selamat hari milad. Lalu kemudian tidak setuju. Saya tidak setuju kalau kalender Islam dimulai hari milad Nabi. Kenapa?
karena saat Nabi lahir, yang mabuk tetap mabuk, yang berzina tetap berzina, mohon maaf, yang khamar tetap minum khamar. Kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak semuanya memuliakan, tidak semuanya makanya dia tetap akan menjadi amal jariah. Salah satu contohnya adalah pertanyaan tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Setuju? Enggak setuju juga nggak apa-apa, yang penting sudah saya sampaikan. Ya Allah tabarakallah. Lalu kemudian kalender kita bernama dengan kalender hijrah. Mengapa dengan hijrah? Karena perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW itu Masya Allah tabarakallah. Ada seorang anak muda namanya Suhaib. Siapa namanya? Suhaib. Di ujung namanya ada tulisan Ar-Rumi. Ar-Rumi berarti dia orang Rom. Rom itu sekarang Romawi. Al-Makki orang Makkah. Al-Madani orang Madinah. Al-Bimawi orang Bima. Lalu kemudian Suhaib Ar-Rumi ini dulunya dia sebatang kara, anak lajang yang merantau dari Rom ke kota Makkah Al-Mukarramah, bisnis, dagang, kaya, raya, nikah. Begitu dia mau ikut hijrah dengan Nabi, dia jumpai mertuanya. Mertua, ya, aku mau hijrah. Mau kemana? Ikut dengan Muhammad SAW. Dulu kamu datang ke kota Makkah ini sendiri sebatang kara, tidak punya harta, tidak punya anak istri. Sekarang kau sudah kaya, punya anak istri, mau pindah, silakan tinggalkan Makkah, tapi tinggalkan anakku dan istrimu dan anakmu, cucuku. Aku tidak mau kau bawa anakku dan cucuku. Akhirnya dia pergi meninggalkan demi mengikut Nabi Muhammad SAW. Untung kita tidak hidup di zaman itu. Betul? Banyak orang sekarang mengatakan dunia ini udah kacau Pak Ustaz, dunia ini udah rusak Pak Ustaz. Kalau ada orang ngomong begitu, kamu ngomong begitu di tahun 2022, memangnya kalau kamu dulu diikut di zaman Nabi udah pasti jamin ikut Nabi? Belum tentu. Boleh jadi kalau kamu hidup di zaman Nabi, mungkin kamu ikut Abu Jahal sama Abu Lahab. Kita ditakdirkan Allah hidup di tahun 1443, yang 2 malam lagi kita akan masuk ke 1444. Itu menurut ilmu Allah. Memang sekarang kita layak, kita syukuri saja nikmat ini dengan beramal soleh, bukan soman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hijrah ini berat, luar biasa. Yang bisa hijrah itu. Sekarang kami mau hijrah Pak Ustaz. Dulu hijrah dari Makkah ke Madinah. Sekarang mau hijrah kemana? Mau meninggalkan Bima? Bima negeri yang indah, lemah gemah ripah lojnawi, tokat dan batu jadi tanaman. Memandang ke kanan bukitnya indah, memandang ke kiri lautan Masya Allah tabarakallah, memandang ke depan jamaah melimpah ruah, aman. Tapi ini nanti ketika direkam muncul komen-komen di YouTube, Bima tidak aman. Kenapa? Polis bawa senjata. Ini Bima aman. Kalau memang aman, kenapa mesti dikawal Bapak polisi, Satpol PP, kenapa banyak sekali? Ini orang sedang jatuh cinta. Al-hubbu yu'mi wa yusib. Apa kata Nabi? Orang jatuh cinta itu buta dan tuli. Dia kalau sudah jatuh cinta buta dan tuli, dikasih tahu jangan tarik tangan Ustaz Somad, dia kurus nanti copot, dia nggak peduli. Itu maka disiapkan Satpol PP dan kepolisian. Terima kasih kita kepada TNI Polri, sukses-sukses semuanya insya Allah, amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa momen hijrah? Al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Hijrahlah yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil, yang pura-pura masuk Islam, yang munafik, yang angkuh, yang sombong, yang tidak siap berjihad. Ketika hijrah itulah kelihatan mana yang Islam asli, mana yang Islam KW 1, KW 2, KW 112. Sekarang kita tidak lagi dituntut untuk pindah. Jangan pindah dari Bima, hiduplah di Bima. Kalaupun mau pergi karena sekolah, kalaupun mau pergi menuntut ilmu, kalaupun mau pergi karena buka usaha, tapi tetap akan membangun Bima menjadi tetap negeri baldatun thayyibatun wa rabbun. Bima ini sebelum Indonesia merdeka
Apakah orangnya tinggal di hutan, di gunung, di laut, di gua? Tidak. Dia adalah kerajaan, betul? Betul. Dia punya sultan, betul? Betul. Tapi dia cinta dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Dia bergabung dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan tanyakan kecintaan orang Bima terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, betul? Betul. Ustaz tahu dari mana? Makanya sebelum ceramah nanya-nanya dulu. Tadi jalan-jalan dulu ke rumah Ibu Bupati, lihat gambar. Ini gambar siapa? Ini gambar Sultan Bima, Ustaz. Izin Bu, boleh diambil fotonya? Boleh, ada fotonya dia. Mau dibawa pulang nanti ke Riau, cerita dengan anak cucu. Aku baru saja melihat gambar Sultan Bima, dan mereka itu punya kerajaan di masa lalu sebelum Indonesia merdeka, berani mengawal Presiden Soekarno, dan setelah Indonesia mereka bergabung dalam satu hembusan napasnya. Dia cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam hembusan napasnya dia juga adalah orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi kalau ada orang yang memisahkan antara cinta negara dengan agama,